Halo, apa kabar buat Anda semua? Semoga sehat ya. Kembali dengan Bung Ropan. Saya tertarik sekali untuk bisa berbicara dengan keberhasilan The Blues Chelsea, tim dari London ini meraih 3 poin penting ketika berhadapan dengan tim Sultan Newcastle United di St. James Park, tentunya markas dari Newcastle. Ya, mereka tidak pernah takut Chelsea bermain di mana saja. Ini luar biasa buat mereka memenangkan 3 gol walaupun babak pertama sempat mendapat tekanan juga ya, perlawanan dari Callum Wilson dan kawan-kawan, tetapi di babak kedua menjadi milik bagi Chelsea. Sekarang mereka unggul 3 poin di atas Liverpool yang tertahan di luar dugaan dari Brighton setelah bermain 2-2 di Anfield, dan ini tentunya keuntungan bagi Chelsea setelah mereka bisa meraih 3 poin penting di kandang Newcastle. Dalam 3 pertandingan terakhir di IPL mereka mencetak 11 gol tanpa kebobolan di IPL ya. Saya berbicara ini setelah menang 1-0 lawan Brentford, mereka memukul Norwich 7 dan kemudian mengalahkan Newcastle dengan 3-0. Yang menarik bagaimana Thomas Tuchel ini tidak pernah merasa gentar ya ketika ia kehilangan pemain-pemain penting, pemain-pemain yang diandalkan. Ketika melawan Norwich, mereka sudah kehilangan Lukaku di sektor depan tentunya, dan Timo Werner. Ini tidak main-main. Ada 2 bomber yang diharapkan itu keluar dengan cedera, tetapi ada solusi. Ada plan B bagi Tuchel untuk memainkan starting 11 dia dengan formasi, tentunya formasi khas dia dengan 3-4-3, memaksimalkan untuk bermain dengan false nine juga. Dia tidak pernah gentar, dan setelah menang 7-0 dari Norwich melawan Newcastle juga mereka bermain dengan pola yang sama. Tidak ada pemain nomor 9 di sana karena tetap masih cedera, tetapi tetap dia memainkan seorang Kai Havertz sama seperti ketika melawan Norwich. Berbeda di sini karena Mason Mount ya, yang mencetak 3 gol lawan Norwich itu tidak dimainkan, bahkan tidak ada di bench. Jadi memang banyak pemain-pemain penting yang tidak bermain ketika melawan Newcastle, termasuk Pulisic sendiri. Namun Tuchel bisa menempatkan seorang Hudson-Odoi sama seperti ketika lawan Norwich, tetapi kali ini Odoi dipindahkan ke kanan dan Ziyech masuk dari sisi kiri. Ya, kalau sebelumnya Mount dan Hudson-Odoi untuk berdiri sedikit di belakang dari Kai Havertz. Jadi pola 3-4-3 ini bisa berkembang dengan varian, beradaptasi menjadi bisa berubah dengan 3-5-2 ya, atau 3-4-2-1 ya, seperti yang terus dikembangkan oleh Tuchel ya, dengan formasi awal tentu 3-4-3, tapi di lapangan ini fleksibel bermain dengan cara dia, sehingga ini betul-betul menakutkan sekali bagi siapapun ya. Tidak terasa bahwa tidak ada Lukaku, tidak ada Werner, bahkan kemarin tidak ada Mount. Mereka tetap bermain dengan luar biasa. Clean sheet. Ya. Artinya saya sudah katakan 3 pertandingan terakhir, Brentford, Norwich, dan Newcastle clean sheet 11 gol. Dan Reece James, pemain yang berada di agak ke kanan wing ya, yang didorong bermain dari back ya, agak ke kanan ya, pemain ini karena bermain dengan 3 back yang dimainkan oleh Tuchel dengan Christensen, Thiago Silva, dan Rudiger, sehingga Reece James ini bermain dari sisi kanan ya, bukan Aspi yang ditampilkan ada di bangku cadangan, tapi Reece James, dan dia bisa membuat 2 gol luar biasa. 2 gol itu dilakukan dengan dahsyat sekali ya, 2 tembakan yang spektakuler ya, keras sekali ya, ke gawang Darlow yang sulit bisa diantisipasi, dan ini menjadi gol keempat bagi Reece James ya, dengan 2 assist. Jadi saya melihat pemain tim nasional Inggris ini yang masih muda itu menjadi back kanan atau full back yang luar biasa ya, terbaik di Inggris saat ini untuk mencetak gol. Dia udah 4 gol. Gol pertama dilesakan ketika di pekan kedua mengalahkan Arsenal setelah Lukaku membuat gol dan dia membuat gol kedua, dan saat mengalahkan Norwich 7-0 James juga berandil untuk bisa mencetak 1 gol dia, dengan ditambah 2 jadi 4. Jadi back yang sangat agresif ya,
luar biasa yang dimiliki oleh Tuchel dengan back ini. Jadi bisa fleksibel juga ketika dia tidak fit, bisa bergantian dengan Azpilicueta, tapi terus dia saat ini dimainkan, bahkan Azpi sebagai kapten kesebelasan itu menjadi cadangan dan tidak dimainkan kemarin. Kita bisa melihat bagaimana dengan Ziyech keluar, mereka masih punya Loftus-Cheek yang bisa bermain di sana. Ketika Kante keluar, mereka masih punya Ross Barkley yang dimainkan, bahkan Saul ikut dimainkan kemarin. Jadi kedalaman skuad dari Chelsea ini saya lihat luar biasa, ya. Dan itu dia, Tuchel ini banyak opsi yang dimainkan. Tidak perlu gentar, takut ketika pemain-pemain hebat dia, Lukaku, Werner tidak main, Pulisic mau juga tidak main, karena ada solusi yang selalu dilakukan oleh seorang Tuchel. Dalam beradaptasi dalam pola juga dia bermain luar biasa. Ketika dia menginginkan dengan bermain 3-4-2-1 itu jalan dengan baik, ya. Dengan pola dasar tentunya 3-4-3. Havertz walaupun tidak mencetak gol tapi banyak membuka ruang lawan, pergerakan yang sangat bagus. Di belakang ini yang membuat kesulitan ya bagi pemain-pemain lawan, termasuk melawan Newcastle kemarin. Sulit bagi pemain-pemain Newcastle untuk bisa masuk dengan pertahanan yang sangat solid. Saya pikir mereka menjadi tim yang paling sulit untuk dibobolkan. Hanya 3 kemasukan mereka. Dahsyat sekali ya. Dengan gol yang di atas 20 ya, bisa mencapai sampai 26 gol, ini luar biasa buat Chelsea. Dan siapapun harus gentar untuk bisa menghadapi mereka, ya. Mereka dari 10 pertandingan 8 kemenangan, 1 imbang dan hanya 1 kali kalah dari City. Imbang melawan Liverpool. Jadi hanya 2 tim kuat yang mampu mencegah mereka. Dan ini menjadi modal bagus bagi Chelsea. Mereka akan menghadapi Burnley, itu akan aman buat mereka, akan menang. Walaupun Burnley kemarin juga menang melawan Brentford ya 3-1, tapi saya pikir ini akan menjadi makanan empuk bagi Chelsea kalau melihat gaya main mereka yang terus sangat solid ya, sangat agresif, bermain secara terbuka, tidak pernah takut sama sekali dengan pemain apapun. Ya, itu yang dimiliki oleh skuad Tuchel ya. Kemudian mereka ini akan menjadi modal juga ketika mereka harus ke Malmo. Malmo mereka sikat dengan 4 gol di Stamford Bridge dan mereka harus ke Malmo untuk bisa meraih 3 poin agar mereka bisa bersaing dengan Juve sebelum kemudian tentunya bisa menjamu Juve ya, karena mereka kalah 1-0 di Juve. Tapi saya berpikir melawan Malmo mereka akan ambil 3 poin dan mereka akan lolos dari grup H ya bersama dengan Juve untuk masuk ke babak sistem gugur. Jadi sekarang dengan keunggulan 3 poin di atas Liverpool, kalau kita balik berbicara di IPL, menjadi satu hal yang sangat baik karena Liverpool tidak menempel dengan ketat ketika mereka gagal untuk bisa memanfaatkan partai kandang mereka di Anfield, ditahan oleh Brighton. Sehingga 3 poin ini sangat bagus buat Chelsea. Kalau Liverpool menang ketika menghadapi Brighton kemarin, itu akan membuat selisih poin mereka tetap 1, berjarak 1. Artinya Chelsea dengan 25 dan Liverpool 24. Sekarang Chelsea 25, Liverpool 22. Ini agak tenang. Apalagi Manchester City tumbang ya, di luar dugaan tumbang dari Crystal Palace dengan 0-2 di Etihad. Ini keuntungan besar bagi Chelsea di saat 2 rival kuat mereka, Liverpool tertahan dan Manchester City kalah, sehingga mereka lebih enak ya untuk menatap laga-laga ke depan. Apalagi saya katakan tadi kan, setelah ini mereka akan berhadapan dengan Burnley dan itu akan aman. Bukan terlalu yakin untuk percaya diri untuk bisa mengatakan ini, tapi saya pikir dengan melihat permainan Chelsea itu jauh di atas Burnley, apalagi Burnley masih ada di bawah, mereka akan menekuk Burnley. Bahkan mungkin dengan gol di atas 1 gol atau di atas 2 gol. Walaupun tidak ada Lukaku, tidak ada Werner pun, dengan pola yang sama seperti mereka mengalahkan Norwich, seperti mereka mengalahkan Newcastle kemarin tanpa kebobolan dengan agresivitas yang sangat tinggi. Masih ada Havertz di depan, ya, apalagi kalau ada Mount nantinya menghadapi Burnley, mereka akan makan Burnley ini dengan dengan lesat sekali ya, kalau bisa dikatakan di sini. Hudson-Odoi juga dalam 2 pertandingan terakhir tidak tergantikan. Saya melihat ini ada suatu hal yang sangat baik ya, dia membuktikan bahwa dia bisa bersaing di sana untuk mengisi posisi yang ditinggalkan tentunya oleh Mount ya lawan Newcastle, atau sebelumnya Pulisic juga yang biasa tampil di sini tapi dia bisa mengisi di sini. Artinya persaingan itu positif sekali di depan ya, di gelandang serang sampai ke depan. Jadi nggak ada masalah buat Chelsea sendiri. Kalau Lukaku balik,
dan Werner balik, ini juga akan lebih bagus buat Chelsea. Tapi saya pikir enteng-enteng aja ya bagi Tuchel, bagi Chelsea, bahwa mereka kehilangan pemain-pemain kunci, mereka masih punya kekuatan, apalagi di lini tengah mereka sangat berjubel, bisa menjadi opsi banyak sekali. Barkley bisa dimainkan, Saul bahkan kemarin ikut dimainkan, Loftus-Cheek ikut dimainkan. Jadi tanpa Kovacic juga kemarin juga lebih mereka enak. Tapi Kovacic balik ini opsinya makin banyak ya. Kante keluar pun atau mungkin kalau Jorginho keluar pun tidak ada masalah bagi Chelsea. Jadi peluang mereka untuk bisa tetap ada di atas itu sangat baik ya. Sangat baik sekali saat ini. Itu mereka harus bisa pertahankan, konsisten bermain di IPL. Bukan tidak mungkin mereka tetap akan menjadi bersaing dengan Liverpool ya, walaupun mereka sekarang ada 3 angka di atas, tetap persaingan itu akan ada. Tetap mereka harus jaga ritme mereka untuk tidak terganjal dalam pertandingan-pertandingan yang mestinya mereka harus menang tapi kemudian mereka hilang. Ini akan berbahaya buat Chelsea. Tapi kalau melihat bahwa mereka hanya bisa dijegal oleh City dan Liverpool, selain itu akan sulit untuk bisa menghadang laju mereka. Kalau bisa dilihat tim-tim yang di bawah itu akan berat untuk bisa mengalahkan Chelsea ya dalam musim ini. Kita akan lihat ke depan bagaimana Tuchel bisa meramu taktik, strategi dia dengan memanfaatkan kedalaman skuad dia yang mewah, yang sangat bagus. Tidak ada gap di antara starting 11 dan di bench. Semua bisa bermain dengan baik sesuai dengan instruksi tentunya dari Tuchel. Bahkan di belakang itu begitu kuat. Kalaupun tidak ada Christensen sebelum menghadapi Norwich, dia punya Kaloba ya, yang bisa Trevoh Kaloba, pemain mudanya yang bisa berada di sana untuk bisa bermain dengan Thiago Silva dan Antonio Rudiger. Kalau juga ini bermasalah, masih ada Azpilicueta yang bisa dimainkan di sini, bermain 3 back di sini, dan tetap tentunya Reece James yang ada di kanan. Saya pikir Reece James akan menjadi pilihan utama terus setelah dia menunjukkan suatu perkembangan yang luar biasa, apalagi menjadi fullback yang luar biasa di Liga Premier saat ini, terbanyak dalam hal mencetak gol. Dia akan menjadi pilihan utama bagi Tuchel karena memiliki tembakan-tembakan yang bagus, juga pergerakan aksi dia yang sangat baik, manuver untuk masuk ke kotak penalti, memberikan assist, dan sudah saya katakan 2 assist dari dia, sehingga ini menjadi satu elemen penting bagi Chelsea untuk ke depan karena mereka punya Reece James. Asal dia tidak cedera, dia akan bisa mendapat tempat utama. Dan selamat sekali lagi buat Chelsea, buat fans Chelsea dimanapun Anda berada, bahwa ini tim yang semakin hari semakin baik, dan target utama dari Roman Abramovich untuk bisa menyuruh tentunya bagi Tuchel membawa tim mereka menjadi juara di IPL pada musim ini semakin terbuka. Masih panjang memang ke depan, tetapi saya pikir ini sangat terbuka buat Chelsea, termasuk tentunya mereka ingin mempertahankan gelar di UCL sebagai juara bertahan. Oke, kita akan jumpa dalam pembicaraan berikut dengan tim-tim lainnya yang berlaga kemarin, termasuk bagaimana Liverpool tertahan dan City kalah, dan tim London 1, Arsenal yang terus melaju dengan baik dengan 7 pertandingan terakhir tidak kalah. Kita akan berbicara pada edisi berikutnya. Sampai di sini pembicaraan kita. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share kepada siapapun. Ciao.